Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Sahabat-sahabat tercinta, kita ada di penghujung bulan yang penuh berkah, bulan Ramadan. Percayalah, Ramadan akan datang lagi di tahun yang akan datang. Tapi belum tentu kita hadir di situ. Maka alhamdulillah tahun ini kita bisa menamatkannya. Dan kita berharap tahun depan Allah masih memberikan umur. Tapi sekiranya umur kita tidak sampai, semoga ini menjadi Ramadan terindah dalam hidup kita. Saya ingin merangkum ibadah yang sering kita lakukan dalam Ramadan. Kita bisa rangkum spirit semangat Ramadan itu dalam 3 kesolehan. Pertama, saum Ramadan mengajari kita untuk memiliki kesolehan individual. Kesolehan yang dirasakan oleh diri kita saat kita berkomunikasi dengan Allah. Hablum minallah, kita makin harmonis, makin penuh keindahan, makin penuh kenikmatan. Kita sholat tarawih, kita sholat tahajud, kita baca Quran, kita sholat duha, kita isi dengan sholat-sholat rawatib dan sholat-sholat sunnah lainnya, baca Al-Quran, tadarus Al-Quran, mengaji, belajar Islam. Itu vertikal. Itu yang disebut dengan hablum minallah atau kesolehan individual. Ramadan bukan hanya mengasah kita menjadi soleh secara individual, tapi juga kita harus soleh secara sosial. Sahabat-sahabat tercinta, saum mengajari kita untuk memiliki kepekaan terhadap penderitaan orang lain. Ketika kita saum, kita lapar. Kita rasakan bagaimana saudara-saudara kita yang mengalami lapar. Sahabat-sahabat, ketika Ramadan kita bersedekah. Dan Nabi mengatakan bahwa sedekah di bulan Ramadan itu punya sarana, punya fungsi untuk membebaskan diri kita dari api neraka. Menurut Siti Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah itu orang yang dermawan, paling dermawan. Tapi kedermawanan beliau lebih meningkat lagi saat di bulan Ramadan. Ini mengajari kita agar kita memiliki kesolehan sosial. Kita menjadi orang yang santun, pemaaf, membalas keburukan orang lain dengan kebaikan, rendah hati untuk meminta pendapat dari orang. Kita selalu punya cita-cita agung dan mulia. Ini seperti yang dijelaskan di Ali Imran 159. Itu kesalehan sosial. Kita jauhi prasangka buruk, kita jauhi tajasus, melihat orang dari sisi buruknya saja. Kita hindari gosip, fitnah, menggunakan panggilan-panggilan buruk kepada orang, kemudian menuduh sesuatu yang buruk. Itu namanya dosa-dosa sosial. Kita jauhi seperti yang dijelaskan di Al-Hujurat ayat 10-13. Nah, ini mengajari kita bahwa saum Ramadan mengasah kita menjadi orang-orang yang punya kesalehan sosial. Dan yang ketiga, Ramadan itu mengajari kita kesalehan intelektual. Allah sudah mengaruniakan kepada kita kemampuan berpikir. Dan dengan kemampuan berpikir itulah kita harus menciptakan kemaslahatan. Mari kita pilih kalau dapat broadcast dari sahabat teman kita, mana yang menciptakan kemaslahatan. Sekiranya dalam broadcast itu ada ajakan untuk saling bermusuhan, ajakan untuk memfitnah, maka dengan kesalehan intelektual kita tidak perlu broadcast lagi. Sebab khawatir kita menjadi perpanjangan dari kemaksiatan. Mari kita sebar nasihat-nasihat yang bagus, nasihat-nasihat yang mulia, nasihat yang semakin memperkuat ukhuwah Islamiyah kita, ukhuwah watoniyah kita. Nah, itu namanya kesalehan intelektual. Dan ayat yang pertama kali turun kepada Rasul adalah Al-Alaq. 5 ayat dari surat Al-Alaq itu di bulan Ramadan. Tujuannya kita untuk menjadi pembelajar. Sahabat-sahabat tercinta, itu 3 spirit Ramadan. Kesalehan individual, kesalehan sosial,
kesalehan intelektual. Nah, PR kita selesai Ramadan adalah bagaimana kita menjaganya. Nah, disinilah PR terbesar. Karena hal yang tersulit, saudara-saudara sekalian, dalam kehidupan itu bagaimana kita menjaga konsistensi, keistiqomahan. Dan keistiqomahan inilah yang merupakan energi kita untuk bisa sampai ke kenikmatan hakiki. Surga Allah itu didapat dengan konsistensi. Apabila kesalehan yang tadi saya ceritakan yang merupakan spirit Ramadan itu kita jaga, apa janji Allah dalam surat Fussilat ayat 30? Innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, kemudian dia istiqomah, dia jaga betul komitmen, tatanazzalu alaihimul malaikah. Maka nanti kalau meninggal, malaikat akan turun dan menyambut ruh orang yang istiqomah. Apa katanya? Allah takhafu. Apa kata malaikat? Kamu jangan takut, jangan khawatir, surga telah menunggu kamu. Maka tersenyumlah ruh itu. Saudara-saudaraku tercinta, mari kita berjuang agar spirit Ramadan yang tadi saya sebutkan kita jaga dengan keistiqomahan sampai Allah memanggil kita di hari di mana tidak ada seorang pun yang bisa mengelak, tidak ada seorang pun yang bisa menghindar dari kematian. Semoga saat kita dipanggil oleh Allah, kita tetap dalam keistiqomahan kita, mempertahankan kesolehan individual, kesalehan sosial, dan kesalehan intelektual. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Semoga Allah memberkahi kita. Semoga Ramadan ini menjadi Ramadan terindah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.